Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari antara kolonialisme dan imperialisme. Dalam materi ini ada beberapa poin. Salah satunya adalah perburuan atau bisa dikatakan sebagai mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Dalam perburuan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Di antaranya adalah cengkeh, lada, dan pala. Karena rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di negara Eropa. Selain itu, rempah-rempah ini sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Selain Kepulauan Nusantara, ada daerah-daerah lain seperti Amerika dan daerah-daerah lain di Asia. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah ikut meningkatkan kehidupan global. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Konstantinopel ini merupakan salah satu kota pusat perdagangan yang sangat terkenal. Selain rempah-rempah, banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel seperti batu mulia, emas dan perak, gading, dan sutra. Tujuan bangsa-bangsa Eropa tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas seperti gold. Gold ini adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan cara mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang. Yang kedua, glory. Glory ini adalah memburu kekayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Yang ketiga, gospel. Gospel menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Awal mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Selanjutnya ini adalah bagaimana petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Ada 4 negara yang melakukan pelayaran. Yang pertama ini adalah Portugis. Raja Portugis yaitu Manuel memerintahkan Vasco da Gama untuk mencari jalan agar lebih cepat sampai ke tanah Hindia yang menghasilkan rempah-rempah. Nah, Vasco da Gama ini berangkat pada bulan Juli 1490. Pada saat itu, rute yang diambil oleh Vasco da Gama mengambil dari pengalaman Bartolomé Dias, sehingga Vasco da Gama bersinggah di Tanjung Harapan. Dari setiap daerah yang disinggahi olehnya diberi pahatan lambang bola dunia yang dipatok batu yang disebut batu Padrao. Patokan tersebut menandakan bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Setelah bersinggah atas petunjuk dari pelaut yang sama, rombongan tersebut melanjutkan penjelajahan, berlayar menyusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia atau bisa disebut sebagai Samudra Indonesia. Nah, pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Di tempat tersebut, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi ini, maka raja dari Portugis, Vasco da Gama, diangkat sebagai penguasa di Goa. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India itu bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah, sehingga dipersiapkanlah ekspedisi selanjutnya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Alfonso
Alfonso berangkat untuk menguasai Malaka. Nah, pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Yang kedua yaitu Spanyol. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan. Atas dasar keyakinan Columbus bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya bertolak dari Spanyol, berlayar menuju ke arah barat. Dengan keyakinan tersebut, mereka optimis akan berhasil menemukan daerah baru di timur. Nah, dengan tahun yang sama, pada tanggal 6 September, rombongan tersebut sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra itu selanjutnya dengan mengarungi lautan luas yang dikenal ganas, yaitu Samudra Atlantik. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, pada tanggal 12 Oktober, rombongan tersebut berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Brahmana, atau bisa disebut sebagai San Salvador. Setelah itu, rombongan tersebut kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Karena merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan tersebut kembali ke Spanyol untuk melaporkan kepada Ratu Isabella. Ratu tersebut telah mendukung Columbus melakukan penjelajahan samudra yang menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, Columbus difasilitasi segala sesuatu yang diperlukan dalam pelayaran. Salah satunya adalah 3 kapal. Keberhasilan yang dialami oleh Columbus membuat para pelaut lain melakukan penjelajahan samudra. Pelaut tersebut adalah Magellan atau bisa disebut sebagai Magalhaes dan ditemani oleh seorang kapten kapal yaitu Jan Sebastian Elcano. Magellan mengambil jalan yang mirip dilayari oleh Columbus, sehingga Magellan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan oleh Columbus, yaitu Amerika. Nah, di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Melalui jalur ini, rombongan tersebut terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Setelah melakukan pelayaran selama 3 bulan, akhirnya bulan Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Gaum. Setelah itu, kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada bulan April 1521 sampai di Kepulauan Masava atau bisa dikenal sebagai Filipina. Sehingga Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Namun, atas tindakan Magellan tersebut mendapat tantangan dari penduduk setempat, sehingga terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan Magellan terbunuh. Pada saat itu juga, rombongan Magellan yang selamat meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan pelayarannya ke arah selatan. Pada tahun 1521 itu juga, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Yang ketiga adalah Belanda. Willem Barents mencoba berlayar pada tahun 1594 untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub. Namun, sebelum sampai, ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapalnya terjepit es. Pada saat itu, Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal dalam perjalanan. Setelah itu, pelaut dari Belanda yaitu Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser mulai berlayar pada tahun 1595. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam. Mereka melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia
yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis, sehingga tahun 1596 Cornelis beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara, yaitu mendarat di Banten. Ketika mendarat di Banten, Cornelis diterima dengan baik karena niatnya hanya untuk berdagang. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil rempah-rempah, Cornelis berambisi untuk memonopoli perdagangan tersebut. Sehingga pada saat itu Cornelis bersikap sombong, kasar, dan memaksakan kehendaknya. Atas perilaku tersebut tidak diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh sebab itu, rakyat mulai membenci dan mengusir Belanda dari Banten. Atas pengusiran tersebut, Belanda tetap melakukan ekspedisinya untuk kembali ke Pulau Nusantara. Namun, kali ini dipimpin oleh Jacob van Heemskirk pada tahun 1598 sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Untuk kali ini, pihak Belanda lebih berhati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun menerima kembali kedatangan orang-orang Belanda. Pada saat itu, Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Sehingga pada tahun 1599, orang-orang Belanda sampai ke Maluku. Kedatangannya diterima dengan baik oleh rakyat Maluku, karena pada saat itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Dari pelayaran dan perdagangan di Maluku, Belanda mendapatkan keuntungan yang berlipat. Yang keempat adalah Inggris. Frans dan Thomas melakukan pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Sehingga pada tahun 1579 orang-orang Inggris sampai ke Indonesia. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau bisa disingkat sebagai EIC pada tahun 1600. Oleh karena itu, Inggris membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada minggu selanjutnya.